Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memulai presentasi dari kelompok 3 yang berjudul Analisis Perbandingan dan Evaluasi Buku Biologi SMA atau MA pada materi jamur atau fungi. Baiklah, untuk pemateri pertama yaitu saya sendiri, Jeneri Puspitasari, dan pemateri kedua rekan saya, Lydia Rahmayani. Langsung saja. Yang pertama itu kajian teoritisnya. Pada buku Henry Guntur Tarigan dan Jago Tarigan, ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang pengertian buku teks. Menurut Hallquist, buku teks adalah rekaman pikiran rasional yang disusun untuk maksud-maksud dan tujuan-tujuan instruksional. Dan menurut Lange, buku teks adalah buku standar atau buku setiap cabang khusus studi dan dapat terdiri atas dua tipe, yaitu buku pokok atau buku utama dan buku suplemen ataupun tambahan. Menurut Bacon, buku teks adalah buku yang dirancang untuk penggunaan di kelas, dengan cermat disusun dan disiapkan oleh para pakar atau para ahli dalam bidang itu, dan dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang sesuai dan juga serasi. Dan menurut Buckingham, buku teks adalah sarana belajar yang biasa digunakan di sekolah-sekolah dan di perguruan tinggi untuk menunjang suatu program pengajaran. Jadi intinya buku teks itu adalah buku yang digunakan untuk memenuhi kegiatan dalam belajar dan mengajar. Pada topik kali ini, kami kelompok 3 membahas tentang jamur atau fungi. Jamur tidak memiliki klorofil. Dapat kita ketahui, jamur itu tidak berwarna hijau. Kan belum ada jamur berwarna hijau karena dia tidak memiliki zat klorofil ataupun zat hijau daun. Tidak dapat membuat makanan sendiri dan tidak memiliki jaring-jaringan yang terspesialisasi seperti halnya tumbuhan. Jamur heterotrof mendapatkan makanan dari organisme lainnya dengan cara mensekresikan enzim yang menguraikan makanan menjadi molekul sederhana sehingga dapat menyerap sel jamur. Sebagian kerajaan hidup secara saprofit, mendapatkan makanan dari makhluk hidup yang telah mati atau bahkan organik yang membusuk. Oleh karena itu, jamur memiliki kingdom tersendiri dan terpisah dari kingdom plante. Dapat kita ketahui bahwasanya pada pohon-pohon yang sudah mati, di situ sering ditumbuhi oleh jamur. Dan begitu pun seperti bahan makanan yang sudah busuk ditandai oleh makanan tersebut sudah memiliki jamur. Struktur tubuh jamur tergantung pada jenisnya. Ada jamur yang uniseluler, misalnya khamir. Ada pula jamur yang multiseluler, berbentuk tubuh buah besar yang ukurannya mencapai 1 meter. Contohnya seperti jamur kayu. Tubuh jamur tersusun dari komponen dasar yang disebut hifa. Hifa membentuk jaringan yang disebut miselium. Miselium menyusun jalinan-jalinan semu menjadi tubuh buah. Hifa adalah struktur menyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Dinding ini menyelubungi membran plasma dan sitoplasma hifa. Sitoplasma mengandung organel eukariotik. Kebanyakan hifa dibatasi oleh dinding melintang atau septa. Mempunyai pori besar yang cukup untuk dilewati ribosom, mitokondria, dan kadangkala inti sel yang mengalir dari sel ke sel. Akan tetapi, ada pula hifa yang tidak bersepta atau hifa senositik.
Struktur HIPA senositik dihasilkan oleh pembelahan inti sel berkali-kali yang tidak diikuti dengan pembelahan sitoplasma. HIPA pada jamur yang bersifat parasit biasanya mengalami modifikasi menjadi haustoria yang merupakan organ penyerap makanan dari substrat. Haustoria dapat menembus jaringan substrat. Pada beberapa jamur, dinding HIPA mengandung selulosa, tetapi pada umumnya terutama terdiri atas nitrogen organik. Dan analisis dan perbandingan isi buku. Kelebihan buku. Dari segi isi buku, materi jamur, pada buku 1, materi pada bab tentang jamur ini penjelasannya di dalamnya sangat mudah dimengerti dan setiap pembahasan materi selalu diselingi gambar yang sangat mendukung para pembaca, sehingga pembaca lebih memahami maksud dari penjelasan tersebut. Pada buku pertama ini terdapat gambar yang membuat para murid-murid itu tidak mudah bosan. Kemudian pada buku kedua, ini juga menggunakan gambar yang jelas dan penjelasan yang detail, serta paragraf yang tersusun rapi. Paragraf demi paragraf yang tergandung di dalamnya. Apabila buku kita rapi, mata kita senang membacanya. Kemudian dari segi tata bahasa, pada buku pertama menggunakan bahasa Latin pada pembagian jamur yang ada di buku tersebut, serta bahasa yang baku, sehingga pembaca dapat menemukan kata-kata baru dan memperkaya kosakata. Pada buku yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta penulisan yang sangat rapi pada setiap penulisannya, sehingga pembaca cepat dalam menguasai penjelasan dari isi buku tersebut. Kemudian dari segi tampilan isi buku. Buku ini berwarna putih kekuning-kuningan, menarik serta mudah dibaca karena tampilan covernya yang digunakan memiliki ciri khas tersendiri dan menarik. Seperti halnya kita dalam memilih buku, cover juga menentukan kita tertarik untuk membaca buku tersebut. Kemudian dan pada buku kedua itu buku mudah didapat karena bukunya unik berwarna hitam dengan tampilan yang sangat estetik sehingga menarik si pembaca untuk membacanya. Kemudian relevansi, konsistensi, dan kecukupan materi terhadap KI dan KD. Pada buku pertama, berdasarkan buku ini, KD untuk materi jamur sudah mencakup semua bahasan jamur. Dan pada buku kedua, berdasarkan KD pada buku kedua sudah cukup sesuai dengan standar kompetensinya. Baiklah, untuk mengenai kekurangan buku akan dijelaskan oleh rekan saya Lydia. Kepada rekan saya Lydia, saya persilahkan. Lid.
Kekurangan buku. Dari segi buku bab jamur, bab buku pertama, pada buku ini memiliki banyak submateri. Penjelasan pada tiap babnya menggunakan sub-sub yang sangat banyak dan lengkap. Pada buku kedua, buku ini tidak terlalu banyak submateri dan singkat, sehingga penjelasannya banyak yang kekurangan pada buku ini. Yang kedua, dari segi tata bahasa. Buku pertama terlalu banyak bahasa Latin, sehingga pembaca lama memahami maksud bahasa Latin yang dipaparkan. Buku kedua, buku ini tidak terlalu banyak bahasa Latinnya. Yang ketiga, dari segi tampilan buku. Buku pertama itu warnanya koper menggunakan kertas yang berwarna putih sehingga tampak kusam. Sedangkan buku kedua, tampilan pada covernya terlalu polos sehingga si pembaca pun tidak terlalu tertarik untuk membacanya. Yang keempat, kekurangan buku itu relevan, konsistens, dan kecukupan materi terhadap KI dan KD. Buku pertama itu buku sudah sesuai dengan standar KD dan KE. Tetapi pada buku ini belum mencapai tujuan mempelajarinya yang lebih bagus. Sedangkan buku kedua ini tidak dapat mencakup permasalahan lingkungan hidup sekitar sehingga tidak adanya kepekaan terhadap kehidupan nyata. Lanjut. Evaluasi isi buku. Dari hasil analisis dan perbandingan bahwa buku yang diteliti cukup menarik atau membawa perhatian siswa karena pada materi pembelajaran mencantumkan gambar yang tidak akan membuat siswa pembaca merasa bosan. Materi yang disampaikan tidak melebar pada materi-materi yang lain, sesuai dengan apa yang tercantumkan. Secara keseluruhan, bahasa atau gaya bahasa pada ketiga buku sudah baku, mudah dipahami dan mengerti oleh pembaca, khususnya peserta didik. Secara keseluruhan, kebahasaan atau gaya bahasa pada ketiga buku sudah baku, mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca, khususnya peserta didik. Perlunya pada penyimpangan antara bahasa Latin agar di kosakata baru atau diingat dan dipelajari. Adapun media pembelajaran pendukung. Media pembelajaran terdiri dari banyak hal. Untuk materi jamur ini, media pembelajaran yang cocok adalah video pembelajaran yang bersifat animasi. Bisa terbentuk video dan bisa juga terbentuk animasi yang bisa memacu keterkaitan siswa pada pembelajaran. Adapun juga media pembelajaran seperti alat peraga sangat dibutuhkan juga untuk mendukung aktivitas siswa, karena adanya sebagian siswa itu lebih mengerti dan memahami dengan menggunakan alat peraga tersebut untuk menentuk kreativitas belajar siswa menjadi lebih aktif. Yang selanjutnya itu ada media pembelajaran lain yang dapat mendukung pembelajaran jamur, yaitu berupa alat peraga. Misalnya, guru membawa langsung contoh beberapa jamur yang ada. Dengan demikian, siswa dapat mendeskripsikan ciri-ciri dari setiap jamur dan bagi-bagian dari tubuh jamur, termasuk sehingga dapat membedakan jamur-jamur tersebut. Kesimpulan dari materi kami,
Berdasarkan analisis buku biologi yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar guru mengajikan materi kepada peserta didik pembuat adalah hal yang sangat penting dan merupakan tuntunan bagi setiap pendidik. Bahan ajaran mempunyai kontribusi yang besar bagi keberhasilan proses pembelajaran yang kita laksanakan. Fungsi ajar dapat dibedakan berdasarkan kebutuhan pendidik. Yakini untuk domain bagi pendidik dalam memberikan materi dan menghemat waktu belajar. Sedangkan bagi peserta didik, bahan ajar dapat berfungsi sebagai alat belajar tanpa harus menggantungkan diri terhadap pendidik. Baik, di sini saya akan kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Lydia. Dengan berakhirnya penjelasan ataupun pemaparan materi dari Lydia, berakhir jugalah presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.